Ajin, sebutan bagi makhluk setengah manusia yang dapat hidup kembali setelah mereka mati. Tidak ada yang tahu bagaimana cara membedakan antara manusia biasa dengan para ajin. Tapi yang jelas, jika ada seseorang yang meninggoy, tapi beberapa detik setelahnya bisa hidup lagi, maka orang itu adalah ajin. Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Ajin Demi Human. Cerita akan berfokus kepada salah satu ajin bernama Kei Nagai yang pada awalnya dia seorang mahasiswa ilmu kedokteran. Semua dimulai ketika dirinya tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk. Tapi bukannya pindah ke isekai, Kei justru dapat hidup kembali dengan semua lukanya yang tiba-tiba sembuh. Dari situlah pemerintah Jepang mengidentifikasi dirinya sebagai ajin lalu mengajaknya untuk bekerja sama dalam suatu proyek di mana dia dijanjikan bayaran yang sangat tinggi serta diperlakukan dengan baik. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Kei justru dijadikan bahan eksperimen tidak manusiawi di mana tubuhnya dipreteli satu persatu seperti Lego. Faktanya para ajin masih bisa merasakan sakit dan bisa dibilang eksperimen tersebut sudah seperti siksaan neraka yang tiada hentinya. Perlu kalian ketahui, ajin memiliki sebuah kemampuan yang disebut sebagai reset, sebuah kemampuan di mana untuk meregenerasi bagian tubuh yang terputus, para ajin harus mati terlebih dahulu, baru setelahnya mereka akan bangkit kembali dengan kondisi tubuh yang sudah utuh dan juga sehat. Jadi, ketika semua bagian tubuhnya sudah terpotong habis, para peneliti tinggal melakukan reset saja untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang sudah terpotong sebelumnya. Lalu setelahnya, tubuhnya akan dipotong-potong lagi, di mana semua itu sudah dilakukan secara berulang kali. Ajin wa jinrui no shinka no kagi to naru kichou na sonzai desu. Perlu kalian ketahui, eksperimen ini dipimpin oleh Yu Tosaki, seseorang berpangkat tinggi di Kementerian Kesehatan, dan sebagai orang yang sangat penting, tentunya Tosaki juga ditemani oleh seorang pengawal bernama Izumi Shimomura. Namun secara mengejutkan, fasilitas mereka tiba-tiba diserang oleh dua orang, keduanya bernama Sato dan Koji Tanaka. Usut punya usut, mereka berdua adalah seorang ajin yang dulu pernah menjadi bahan eksperimen mereka, yang mana sekarang keduanya datang kembali untuk membebaskan Kei. Dengan cepat seluruh penjaga bersiap di posisi masing-masing dan karena ajin tidak dapat dibunuh, maka satu-satunya cara untuk mengalahkan makhluk seperti mereka adalah dengan melumpuhkannya menggunakan peluru bius. Meski begitu, ajin tidak bisa dianggap remeh, terutama ajin yang bernama Sato ini yang merupakan mantan pasukan elit. Jadi, sekalipun para penjaga berhasil menancapkan peluru biusnya, Sato masih dapat melakukan reset supaya dia kembali sehat. Setelah semua penjaga sudah terbantai, sisanya tinggal membebaskan Kei seorang saja. Dan tidak cukup sampai di situ, Sato pun juga memberinya kesempatan untuk menghabisi 3 orang yang tersisa. Akan tetapi Kei sudah tidak lagi menyimpan dendam meskipun dia tahu ketiga orang inilah yang sudah menzolimi dirinya. Sato bilang, "Oh ya udah, kalau lo nggak mau nembak, biar gua aja sini." Nah, di saat itulah Kei dengan spontan langsung menembak Sato. Udah capek-capek diselamatin, tapi malah balas menembak. Yap, setidaknya itulah yang dipikirkan Sato setelah ditembak oleh Kei. Dan karena itu juga, Sato yang marah pun berencana untuk menghabisinya juga bersama 2 orang tersebut. Tepat ketika Sato menemukan Kei yang tengah bersembunyi, ternyata cuman ada potongan tangannya saja yang sengaja Kei gunakan untuk menarik perhatian Sato. Sementara kedua orang itu melarikan diri sembari memberi petunjuk yang mengarah ke jalan keluar.
Ketika sudah sangat terpojok, Kei memutuskan untuk melakukan reset dengan cara menggorok lehernya sendiri sebagai cara untuk melumpuhkan Sato. Ya, walaupun Kei dan kedua orang tadi hampir tiba di pintu keluar, tapi ujung-ujungnya Sato masih dapat menyusul mereka, bahkan membunuh salah satunya. Di saat itulah Sato pun menunjukkan kekuatan lain yang dimiliki para Ajin, di mana dia mampu mengeluarkan sosok kodam yang terbentuk dari partikel-partikel hitam yang hanya bisa dilihat oleh sesama Ajin. Tentu, Kei sebagai pemeran utamanya tidak mau kalah dong, di mana dia juga ikut ngeluarin kodamnya sendiri hingga terjadilah adu mekanik antara sesama kodam. Sempat mencoba untuk kabur, tapi usaha keduanya kembali digagalkan oleh Sato, dan di saat yang sama kodamnya si Kei juga dikalahkan. Tapi yang tidak diduga, Kei dapat kembali mengeluarkan kodamnya untuk menyerang Sato, dan kesempatan ini pun digunakan Kei untuk segera cabut. Baik. Setelah penyerangan tersebut, fasilitas penelitian langsung dibanjiri oleh awak media. Tapi siapa sangka, hal itu justru dimanfaatkan oleh Sato yang hendak mengungkap suatu kebenaran tentang eksperimen terhadap Ajin yang selama ini disembunyikan pemerintah. Bahkan di sini, Sato juga menunjukkan sebuah bukti berupa video ketika Tanaka sedang dijadikan bahan eksperimen. Dari semua eksperimen yang disebutkan, ada satu eksperimen yang dilakukan oleh suatu company bernama Forge yang diduga kuat telah menciptakan gas-gas beracun yang tentunya sangat berbahaya. Di akhir wawancara, Sato menuntut pemerintah Jepang agar mengakui mereka sebagai warga negara resmi dan meminta untuk diberikan sebuah wilayah khusus sebagai tempat tinggal para Ajin. Tentu, kebenaran yang diungkapkan Sato mengundang berbagai macam reaksi, dan salah satu orang yang ikut berkomentar adalah Ishimura Takeyoshi selaku pemilik dari company Forge. Tidak hanya itu, Tosaki juga sampai mengadakan konferensi pers hanya untuk menanggapi hal tersebut, di mana dia membantah semua tuduhan yang dikatakan Sato, begitu juga dengan bukti video tersebut yang dianggap palsu. Tapi ngomong-ngomong, kemanakah perginya Kei setelah kejadian itu? Rupa-rupanya Kei melarikan diri sampai tiba di sebuah desa, dan di sanalah dia bertemu dengan seorang nenek yang dengan senang hati mengizinkan dirinya untuk tinggal sementara di rumah si nenek. Kalau ditanya soal keluarga, sebenarnya Kei juga memiliki seorang adik cantik bernama Eriko yang kebetulan sedang dirawat di rumah sakit. Namun imbas dari kejadian tempo hari, beberapa polisi ditugaskan untuk menjaga Eriko dan terlihat Izumi juga ada di sana. Tapi di saat itulah tubuh Izumi tiba-tiba melayang dan seperti ada sesuatu yang menusuknya, dan ternyata itu adalah ulah dari kodamnya si Tanaka. Bahkan dua polisi yang ada di sana juga ikut disikat. Bisa ditebak, tujuan Tanaka datang kemari adalah untuk menculik Eriko sebagai upaya untuk memancing Kei. Tapi usahanya tersebut tidak akan mudah sebab tanpa diduga-duga Izumi dapat bangkit kembali dan terungkap dia juga seorang Ajin, sehingga pertarungan antar sesama kodam pun tidak terelakkan. Beruntungnya kegaduhan barusan memancing banyak orang datang, sehingga Tanaka yang sudah tidak mood lagi memutuskan untuk mundur saja.
Kejadian di rumah sakit itu pun dengan cepat tersebar, bahkan beritanya sampai ke telinganya si Kei, yang mana setelah mendengar itu, Kei bergegas pergi ke sana demi memastikan sang adik baik-baik saja. Tidak ingin meninggalkan adiknya begitu saja, Kei pun berencana membawa Eriko bersamanya untuk bersembunyi di rumah si nenek, mengklaim rumah itu jauh lebih aman ketimbang di rumah sakit. ここにいる限りお前は静かに暮らせないよ。じゃあどうするの？ Di sisi lain, Sato dan Tanaka melakukan pembajakan di seluruh siaran televisi, di mana keduanya menagih tuntutan mereka yang saat ini belum ditanggapi oleh pemerintah Jepang. Nah, karena sudah lewat 5 hari masih belum ada jawaban, maka dengan terpaksa Sato akan mengambil tindakan ekstrim di mana dia akan melancarkan serangan ke gedung Kementerian Kesehatan disertai dengan tanggal dan juga kapan waktunya. Bahkan dia juga mengajak para ajin yang masih bersembunyi untuk bergabung bersama dengannya. そして人間たちよ、衝撃に備えろ。 Kembali lagi kepada Kei. Setelah tiba di rumah nenek, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memantau perkembangan situasi lewat siaran berita. Dan biar badannya kagak kaku-kaku amat, Kei juga sedikit berolahraga sembari melatih kodamnya biar tambah GG. Keesokannya, hari yang sudah dinanti-nanti akhirnya tiba. Terlihat gedung Kementerian Kesehatan sudah dipadati oleh pasukan gabungan, awak media, dan juga warga biasa yang sekedar menonton. Tentunya mereka tidak bisa menebak-nebak serangan seperti apa yang akan dilakukan oleh Sato dan Tanaka. Tapi jika melihat begitu banyaknya pasukan yang berjaga, mustahil bagi keduanya untuk dapat menang. Namun, tepat ketika waktunya sudah tiba, muncul sesuatu di luar nalar. Gelo, sebuah pesawat komersil tiba-tiba menabrakkan diri seketika meluluh lantakan gedung tersebut dan menimpa orang-orang di dekatnya. Bisa kita lihat orang gila yang mengendarainya tidak lain adalah Pak Tua Sato, dan bersamaan dengan itu beberapa ajin yang sebelumnya diundang juga menampakkan diri mereka. Tapi semua ini baru permulaan saja, karena selanjutnya Sato akan berhadapan dengan pasukan penyerang khusus yang dikenal dengan pasukan SAT Special Assault Team. Nah, apakah pasukan elit ini bisa jadi lawan yang bisa memojokkan Sato? Mari kita saksikan bersama-sama. Tepat setelah menembak mati Sato, pasukan itu tetap lanjut menembaknya untuk mencegah Sato bangkit, di mana tembakan demi tembakan terus dilepaskan sembari membawa Sato ke dalam mobil. Akan tetapi, mereka tidak menyadari posisi Tanaka yang jadi sniper, yang mana ketika Tanaka melepaskan beberapa tembakan, seketika formasi pasukan tercerai-berai, yang alhasil Sato yang tidak lagi diurus tiba-tiba bangkit kembali dan membantai seluruh pasukan. Ya, inilah kekuatan sebenarnya dari para ajin. Bahkan pasukan anti-teror yang sudah berpengalaman sekalipun tidak cukup untuk menghentikannya. Tidak lupa, Sato menyampaikan pesan-pesan penting yang mana jika pemerintah masih belum memberikan jawaban, Sato mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, di mana dia berencana untuk melenyapkan semua manusia yang ada di kota Tokyo menggunakan gas beracun yang diproduksi oleh company Forge. これは脅しではない。我々はそれを足がかりに東京を人間の住めない土地へとリノベーションする。 Di sisi lain, Kei, Eriko, dan si nenek yang sedari tadi melihat tayangan dari kamera Sato dikejutkan dengan kedatangan warga desa yang tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Rupanya, mereka sudah tahu jika Kei adalah seorang ajin yang sedang dicari-cari oleh pemerintah, sehingga dengan cepat, Kei dan Eriko berpamitan dengan si nenek lalu pergi dari sana. Setelah mendengar pernyataan dari Sato, seisi kota Tokyo dibuat ketar-ketir di mana seluruh masyarakat dilanda kepanikan massal dan beramai-ramai evakuasi keluar kota.
Tentu, jika sudah seperti ini, pemerintah Jepang terpaksa mengalah, di mana dalam sebuah negosiasi dengan Tosaki sebagai mediatornya, pemerintah Jepang pun menawarkan daerah Kyushu atau Hokkaido sebagai wilayah khusus yang akan ditempati oleh Sato dan ajin-ajin lainnya. Well, sebuah tawaran yang sangat menarik, akan tetapi Sato menolak tawaran tersebut secara mentah-mentah karena sedari awal wilayah yang jadi incarannya adalah kota Tokyo. Hasilnya, tidak terjadi adanya kesepakatan dan negosiasi terpaksa dibatalkan. 交渉は決裂だ。さようなら。 Well, kalau kita telaah lebih dalam lagi, tujuan utama Sato tidak hanya sekedar meminta keadilan untuk para ajin, tapi lebih besar daripada itu, di mana Sato berencana untuk menggulingkan pemerintahan Jepang. Tidak tanggung-tanggung, 4 orang ajin yang tidak sepaham dengannya pun juga ikut dibantai, bahkan masing-masing kepala mereka dipenggal, lalu dimasukkan ke dalam tong besi yang disegel rapat. Dari sini kita jadi tahu bahwa Sato merupakan sosok kejam yang sama sekali tidak pandang bulu. Siapapun yang ingin mengganggu rencananya, baik itu manusia ataupun ajin, semuanya akan dia sikat. Nah, kalau kalian penasaran kenapa Sato kejamnya sebrutal itu, jawabannya karena dulu Sato juga dijadikan bahan uji coba tidak manusiawi. Tapi berbeda dengan Kei dan Tanaka, lama waktu yang dijalaninya sebagai tikus percobaan tidak hanya 2 atau 5 tahun saja, tetapi 20 tahun lamanya. Gila banget. Dari situlah kepribadian psikopatnya mulai mendarah daging, di mana cuman ada 2 hal yang menjadi kesukaannya, yaitu pembantaian dan juga kehancuran. 20年。赤ん坊が生まれてから成人するまでの間、毎日殺され続けてきたんだ。地球がいくつあったって足りやしねえよ。 Di sisi lain, Tosaki tiba-tiba kedatangan seseorang yang tidak disangka-sangka dia adalah Kei. Rupa-rupanya Kei menawarkannya sebuah kesepakatan di mana dia akan bersekutu dengan Tosaki untuk bisa mengalahkan Sato, tapi sebagai gantinya Tosaki harus membawa Eriko ke tempat yang aman serta membuatkan Kei satu identitas yang baru ketika semua masalah ini sudah beres. 断言しますけど、僕の協力なしで佐藤を止める力は今のこの国にはない。 Karena tidak memiliki alasan untuk menolak, Tosaki pun menyetujui kesepakatan tersebut dan setelah membawa Eriko ke tempat yang aman, akhirnya mereka pun memulai rapat untuk menyusun rencana. Dalam rapat itu ada beberapa poin penting yang mereka bahas dan berikut ini penjelasannya. Diketahui sebelum melakukan aksinya, langkah pertama yang akan dilakukan Sato adalah mencuri gas beracun tersebut yang diketahui lokasinya masih tersimpan di gedung Company Forge. Jadi dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan untuk menggagalkan rencananya Sato. 対野人特戦軍タイヤが加勢すること。 Di sisi lain, dari pemerintah Jepang sendiri sebenarnya masih memiliki satu pasukan cadangan yang disebut sebagai pasukan anti-ajin, yang dikatakan pasukan ini memiliki senjata pembeku yang sangat mematikan. Nah, tapi ada tapinya nih, dibutuhkan syarat khusus untuk dapat mengerahkan pasukan tersebut, dan syarat khusus yang dimaksud adalah menjadikan Kei sendiri sebagai salah satu target yang nanti juga akan ditangkap. Tentunya mengingat Kei dengan Tosaki sudah sepakat untuk bekerja sama, jadi sebisa mungkin Tosaki tidak ingin menerjunkan pasukan anti-ajin dan lebih memilih untuk percaya kepada Kei. Dan jangan khawatir, Kei sudah memiliki rencana yang sangat matang, di mana dia sudah mempersiapkan sebuah jebakan pada ruangan serba putih di lantai 49. Jebakan seperti apakah itu? Nanti kita juga akan tahu. ここまで持ち込めれば僕らの勝ちです。 Selang beberapa menit kemudian, salah satu ajin dari kelompok Sato yang bernama Okuyama rupanya sudah menyusup ke dalam gedung dan dia bertugas sebagai hacker. キングか可能性はあります。セキュリティが一瞬エラーになって消えました。 Tepat setelah Okuyama membajak server, kini giliran Tanaka bersama 2 ajin sisanya untuk beraksi, di mana dengan barbarnya mereka mengacak-ngacak setiap lantai dan menghabisi setiap penjaga yang mereka temui.
Namun yang tidak mereka sadari, di situ ada Kei yang menyamar sebagai salah satu penjaga. Dan di sini Kei terheran-heran karena sejauh ini Sato masih belum menapakkan diri. Tapi lupakan dulu soal Sato, karena sekarang ada satu masalah yang secepatnya harus mereka atasi, yaitu memulihkan sistem yang sebelumnya dibajak oleh si hacker alias Okuyama. Karena jika tidak, jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Kei tidak akan bekerja secara maksimal. ビルのセキュリティシステムは遠隔操作されてる。発信源は探索中だが、このままじゃ作戦は続行できん。 Tidak lama setelah Kei melepaskan kodamnya untuk mencari keberadaan si Okuyama, akhirnya orangnya ketemu juga di lantai 33 yang alhasil memudahkan Izumi dan Tosaki untuk menangkapnya. Dengan begitu, sistem sudah kembali normal dan kini saatnya bagi mereka untuk menjalankan rencana awal, yaitu menjebak Tanaka beserta komplotannya. Kunci utamanya adalah penggunaan partikel-partikel hitam yang hanya bisa dilihat oleh sesama Ajin. Jadi, ketika mereka bertiga masuk ke dalam ruangan serba putih tersebut, sistem ventilasi akan dinyalakan seketika memenuhi ruangan tersebut dengan partikel hitam yang langsung menutupi pandangan mereka, dan kesempatan ini pun dimanfaatkan untuk membius ketiganya. Ketika para Ajin itu hendak dipindahkan, ditemukan sepotong tangan pada salah satu tas yang dibawa ketiganya, dan usut punya usut, pemilik tangan itu tidak lain adalah Sato. Kalau tangannya sendiri sudah sampai di mari, lantas kemanakah perginya si Pak Tua itu? Rupa-rupanya beliau sedang berada di sebuah pabrik kayu yang lokasinya tidak jauh dari TKP, yang mana setelah menghabisi para penjaga dan menyisakan satu orang saja, Sato dengan kesadaran penuh memasukkan dirinya sendiri ke dalam mesin penghancur kayu. Ternyata ada maksud dan tujuan di balik aksi nekatnya itu, karena setelahnya seluruh bagian tubuhnya tiba-tiba beregenerasi melalui potongan tangannya tersebut, dan otomatis dia sudah berada di dalam gedung seakan-akan berteleportasi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebenarnya ini termasuk cara kerja dari kemampuan reset itu sendiri, yang mana ketika tubuh Ajin dihancurkan, proses regenerasi akan dimulai dari bagian tubuh yang paling besar terlebih dahulu, yang mana dalam kasus ini adalah potongan tangan milik Sato. Yang jelas, selama masih ada bagian yang paling besar, tidak peduli sejauh apa jaraknya, proses regenerasi akan tetap berjalan, dan hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh si Sato. Sadar dengan kemunculan Sato, dengan cepat sistem ventilasi kembali dinyalakan untuk menjebaknya dengan kepulan partikel hitam, dan ya, Sato berhasil dilumpuhkan. Namun yang tidak diduga, Sato juga melapisi tubuhnya dengan partikel hitamnya sendiri yang berujung terbantainya seluruh anak buahnya Tosaki, termasuk Ishimura yang juga ikut modar. Sato-san, どうやってここまで? お守りが役に立ったね。 Sesuai apa yang direncanakan, Sato dengan Tanaka berhasil mencuri gas beracun tersebut. Tapi kalau semisal langsung pergi, menurutnya akan jadi sangat membosankan. Oleh karena itu, Sato pun mengajak Kei untuk berduel 1 lawan 1 di lantai paling atas. タイヤの出動要請お願いします。戸崎さん、あんたの駒になってやるよ。 Sementara itu, biar kagak nganggur, Tanaka juga dapat bagian melawan Tosaki dan juga Izumi. Sebenarnya cukup sulit menentukan siapa yang bakal menang, karena ya keduanya sama-sama Ajin yang literally kagak bisa mati. Tapi untungnya Izumi dibantu oleh Tosaki, dan dengan menancapkan peluru bius ke badannya, akhirnya Tanaka pun berhasil ditaklukkan. 私を守るんじゃなかったのか。これじゃ立場が逆だ。
Usai sudah dengan pertarungan barusan, kini saatnya kita beralih kepada Kei melawan Sato. Namun hal pertama yang harus dilakukan Kei adalah merebut gas beracun tersebut, dan tentu saja hal itu bukanlah perkara yang mudah. Sekalipun Kei berhasil merebutnya, dia masih harus menghindari semua peluru yang ditembakkan Sato dan juga kodamnya yang rese banget. Tapi untungnya Kei dengan kodamnya itu juga memiliki semisteri yang solid, dan berkat itulah Kei berhasil mengamankan gas beracunnya ke dalam kotak besi. Jadi dengan begitu dia bisa fokus untuk mengalahkan Sato. Pada awalnya pertarungan berjalan dengan sangat alot, tapi setelah beberapa menit kemudian Kei berhasil menancapkan 2 peluru bius ke badannya Sato. Meskipun tangannya sempat copot gara-gara dipotong kodamnya Sato, Kei masih dapat mencegah Sato melakukan reset sampai akhirnya Sato berhasil ditumbangkan. Namun anehnya kodamnya si Sato masih belum menghilang sebelum kemudian si kodam menusuk badan tuanya sendiri hingga Sato berhasil melakukan reset dan kembali hidup dengan kondisi tubuh yang sudah sehat. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pasukan anti Ajin sudah tiba dan langsung membekukan Sato, bahkan Kei yang menahannya pun juga ikut dibekukan sebelum kemudian keduanya dihancurkan menjadi serpihan kecil. Orang yang sudah menerjunkan pasukan anti Ajin tidak lain adalah Tosaki atas permintaan dari Kei sendiri. Meski dirinya merasa tidak enak, tapi setidaknya Sato yang merupakan ancaman besar sudah berhasil dilumpuhkan. Apalagi setelah tubuhnya hancur lebur seperti itu, pastinya akan sulit baginya untuk bangkit kembali. Tapi bagaimana dengan Kei sendiri? Apakah dia akan bernasib sama seperti Sato? Oh, tentu saja tidak. Masih ingat dengan tangan milik Kei yang sebelumnya tercopot? Nah, dengan melalui tangannya tersebut, tubuh Kei dapat beregenerasi sampai bangkit sepenuhnya sebelum kemudian Kei loncat keluar jendela untuk segera cabut. Jadi begitulah alur cerita dari film Ajin Demi Human. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di next episode. Bye bye bye. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in